Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya banggakan rekan-rekan guru. Pada kesempatan ini, marilah kita untuk memulai membahas permasalahan yang akan kita hadapi dalam rangka mengemban tugas sebagai piloting sekolah penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan permasalahan tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Hal ini mungkin ada hal yang baru, banyak hal yang baru dalam kurikulum, terutama di program sekolah penggerak. Untuk itu, rekan-rekan guru diharapkan nanti bisa memahami dan bisa kita merealisasikan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Baik, Ibu dan Bapak guru yang saya banggakan, kita lihat komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan yang berhubungan dengan sekolah penggerak itu apa saja. Ini komponen ini yang pertama, ini yang harus ditinjau setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali. Di antaranya yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Apa saja yang harus kita pahami dari komponen ini? Di antaranya adalah dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan sekolah dalam hal peserta didiknya. Input peserta didik itu kan beragam. Nah, nanti mayoritas yang anak didik kita itu sekolahnya berasal dari mana saja, kemudian budayanya dan sosialnya itu dari peserta didik. Yang kalau tidak salah oleh pemateri yang pertama sudah disampaikan, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Kemudian sosial budayanya di lingkungan sekolah itu. Kita harus bisa membaca keberadaan sekolah, baik dari lingkungan, baik dari kondisi sekolah, dan sebagainya. Itu menjadi patokan untuk kita menyusun kurikulum. Kemudian dari faktor guru juga, kita harus lihat, apalagi dalam kurikulum sekolah penggerak, itu diharapkan atau dituntut guru itu melek IT gitu. Artinya kita dalam hal ini harus mengidentifikasi berapa orang guru yang istilahnya sudah lancar menggunakan laptop. Misalnya kalau penggunaan HP mah itu kayaknya sudah biasa lah. Jangan tidak diragukan hal itu. Kemudian berapa orang guru-guru yang sudah biasa menggunakan aplikasi, menggunakan web, malahan juga membuat web gitu, untuk pembelajaran. Itu perlu kita data untuk penyusunan kurikulum ini. Dan juga tenaga pendidikan yang tidak kalah penting untuk menunjang, terutama dalam hal ini adalah operator, juga pembantu sekolah atau penjaga sekolah juga penting ini dalam hal ini. Itu komponen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Ini bukan hal yang baru bagi kita. Di kurikulum KTSP, di kurikulum 2013, dan di kurikulum sebelumnya, itu visi, misi, dan tujuan sudah muncul. Tinggal kita menyesuaikan nanti.
dengan program sekolah penggerak. Di antaranya harus apa yang harus disesuaikannya. Untuk visi, ini harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan sekolah yang ingin dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila. Ini hal yang baru dalam program sekolah penggerak. Artinya sangat penting sekali kalau dari bagian dari ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila itu belum masuk ke dalam visi kita. Berarti harus ada perubahan. Itu yang pertama. Secara umum, visi itu istilahnya cita-cita sekolah lah. Harapan untuk masa yang akan datang. Lulusan terek jadi naon gitu. Itu diantaranya. Kemudian misi itu sebagai jawaban bagaimana sekolah akan mencapai visi. Sebagai langkah apa yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi ini. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tadi juga sudah kita mendengarkan bahwa rohnya kurikulum sekolah penggerak adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan itu menggambarkan pokok-pokok penting dan selaras dengan keadaan atau kondisi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kompetensi karakteristik menjadi kekhasan lulusan sekolah. Jadi sekolah sendiri punya khas. Nah, ini lulusan SD kita ciri khasnya apa yang menonjol untuk bisa muncul pasar mah dipasarkan mencek dagang gitu ya. Harga jual dari sekolah kita. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, nah ini ditinjaunya setiap tahun. Artinya akan ada perubahan dari setiap tahun. Kalau yang tadi bisa 5 tahun, 4 tahun sekali, bisa 5 tahun sekali. Ataupun kalau karena kita pertama berarti ada perubahan. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Ini sudah jelas. Di dalamnya ada intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini yang baru, kemudian ekstrakurikuler sudah biasa. Penguatan profil pelajar Pancasila akan lebih menekankan pada proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa. Pengorganisasian pembelajaran, di dalamnya ini nanti ada muatan kurikulum kalau di komponen dulu itu, kemudian ada struktur kurikulum di dalamnya itu. Jadi sudah mencakup di sana, di dalamnya. Banyak sekali. Yang paling besar porsinya dalam kurikulum penggerak adalah di sini. Dan yang paling vital, mau bagaimana belajar anak nanti ke depan. Kemudian yang keempat, rencana pembelajaran. Kita sudah biasa merencanakan pembelajaran dengan yang istilah dulu itu kita RPP. Rencana pembelajaran untuk di ruang lingkup sekolah menggambarkan pembelajaran selama setahun ajaran. Jadi dipersiapkan. Berisi alur pembelajaran, kemudian pembelajaran secara integrasi, prioritas satuan pelajaran. Yang dalam hal ini sekolah penggerak nanti bentuknya dalam bentuk modul ajar. Itu bagian dari RPP merupakan bagian dari modul ajar. Hanya ini lebih dikembangkan. Nah, dalam hal inilah kita harus betul-betul menyusun rencana pembelajaran ini untuk 1 tahun ke depan. Kemudian komponen yang lainnya sama masih bisa ditinjau setiap tahun. Ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa itu? Artinya secara garis besar pendampingan itu kita merencanakan dan membuat tim dari intern sekolah dibantu oleh ekstern diantaranya kami sebagai pengawas bina dan juga ada
bantuan dari orang tua kalau dibutuhkan nanti melalui komite. Yaitu dilakukan sebelum dan selama berjalannya kurikulum ini sampai 1 tahun. Nanti di akhir ada evaluasi dan pengembangan profesional. Mana yang harus ditingkatkan, mana yang kurang. Ini secara detail nanti oleh pembicara yang lainnya, pemapar yang lainnya akan diungkap lebih jauh mengenai pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Kemudian yang terakhir ini ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampirannya diantaranya yang paling pokok itu contoh rencana pembelajaran atau muncul kasar nama contoh modul ajar gitu. Minimal kita di sekolah kita untuk di dokumen kurikulum ini yang utama ini per kelas 1, per fase 1 gitu. Contoh modul ajar. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila? Dilampirkan contoh-contohnya. Kemudian referensi landasan hukum yang paling penting, umpamanya kebijakan tentang sekolah penggerak ini. Dasarnya apa? Ini dilampirkan di sini. Kemudian landasan yang lainnya tentunya berdasarkan kurikulum 13 itu tidak bisa ditinggalkan oleh kita karena fokusnya itu. Intinya kurikulum sekolah penggerak ini kalau melihat komponen adalah pengembangan dari kurikulum 2013. Itu kira-kira rekan-rekan guru yang saya banggakan mengenai komponen secara umum yang terdapat dalam kurikulum operasional sekolah, program sekolah penggerak. Dan yang terakhir, nah ini, sampai jumpa dan terima kasih. Demikian rekan-rekan, mungkin di antara rekan-rekan ada yang mau sharing mengenai komponen kurikulum operasional sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang mau sharing. Saya bertanya Pak Ade. Mangga, Ibu Yuti. Ya, saya mau bertanya. Jadi kalau untuk kurikulumnya sekolah penggerak ini berarti apakah tetap tapi tadi yang disampaikan itu dasarnya dari kurikulum 13 ya, mungkin begitu? Yeah. Kalau tidak saya dengar tadi. Jadi untuk kedepannya, untuk selanjutnya kurikulum di SD di sekolah penggerak ini sistematikanya apakah sama dengan kurikulum 13 atau berbeda? Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Karena kita akan menyusun kurikulum yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Mungkin ada rekan lain, rekan guru lain yang akan bisa membantu atau sharing. Ada? Oh, terima kasih. Kalau tidak ada, kira-kira begini, Bu Yuti ya. Mengenai sistematika, itu sebetulnya bisa kita mengacu ke kurikulum 13 atau kurikulum yang sebelumnya, KTSP kita yang punya. Hanya komponen yang diharapkan oleh kurikulum penggerak itu harus ada, gitu. Harus nampak. Oh, sistematika bagian ini teh masuknya di komponen mana gitu. Itu rupanya kira-kira Bu Yuti ya. Bisa menambah, bisa menambah. Terima kasih ya? Pak Ade. Bisa menambah. Ya, silakan. Tadi sistematiknya itu memang betul dari pendahuluan tetap ada, bab 1 seperti itu, latar belakang ada, beban belajar itu ada diganti yang struktur kurikulumnya, beban belajarnya ada MIPAS nantinya, ada struktur kurikulum kan ada MIPAS, nanti kan ada berapa, jadi ada disatukan. Tadinya terpisah antara IPA dengan IPS,
berarti berapa waktunya. Nah, inilah struktur kurikulum, nanti beban belajarnya sama kemungkinan 35 menit. Nah, cuma tadi struktur kurikulumnya berapa jam di situ ada sudah berubah, berarti akan berubah. Kalender pendidikan juga mungkin mengingatkan sama, pendidikan sesuaikan tetap dengan dibutuhkan. kalender Ya. satuan pendidikan yang dijabarkan dari kota. Dan Tetap diadopsi ya dari kurikulum 13-nya. betul gitu. Ya, namanya juga pengembangan. Terima kasih, Pandang. Saya bergembira ini kalau guru-gurunya sudah responden begini. Insya Allah kita ke depan siap gitu. Itu rupanya kalau tidak puas, kalau tidak belum paham, nanti bisa dipelajari lagi bersama sambil berjalan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, guru yang saya banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi